AI culture tuh udah bukan pilihan ya, antara lu mengadap AI culture atau ya lu akan ketinggalan dibanding orang-orang yang pakai AI ini gitu. Ya banyak challenge sih kalau ke konsultan kan harus kita bisa mendeliver apa yang di request dari user. Motonya adalah be persistent, harus selalu berkembang, be consistent, ngegas terus ya, dan yang terakhir adalah be happy. Karena sebenarnya kita harus tanya ke diri kita sendiri, sebenarnya tujuan hidup apa? Halo semuanya, ketemu lagi di episode kita kali ini di Tech Connect People Story bersama saya dengan Flo. Kali ini lebih ramai yang datang narasumbernya, jadi semoga nanti juga narasumbernya nggak tegang, nggak stres, nggak usah takut-takut, just be yourself. Tapi sebelumnya aku mau terima kasih banget sama Ellen, Farel, sama Afif ya, yang sudah bersedia hadir kali ini. Nah, jadi sebenarnya buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali menyaksikan People Story ya, we're highlighting the stories of our employees about their milestones, their achievements, struggles. Yang harapannya tentu pastinya dari cerita yang nanti disampaikan oleh narasumber kita kali ini, ketika mereka bekerja sebagai seorang individu, sebagai satu tim, servicing business unit yang banyak dan segala macam, itu bisa kasih inspirasi, bisa memotivasi teman-teman juga bahwa memang setiap orang tuh punya tantangan masing-masing, dan akhirnya kita pengen tahu nih tips dan triks dari masing-masing yang datang hadir hari ini tuh apa sih yang bisa diterapkan sama teman-teman gitu. Nah, itu mungkin highlight of our story. Mungkin kita mulai dulu dari yang paling cantik hari ini. Karena satu-satunya. Iya, satu-satunya yang paling cantik hari ini untuk memperkenalkan diri, what you're doing, ya mungkin sebelum di posisi saat ini atau sekarang lagi sibuk apa gitu, Ellen. Boleh. Ya, jadi aku Ellen Neo, aku Head of Product Management di SQE. Jadi basically what I do as a Head of Product itu aku memimpin digitalisasi yang ada di Sinarmas, terutama SMMA dan mining, untuk bisa bikin digitalization produk yang paling baik, dan aku nge-lead product manager, designer, dan juga copywriter. Jadi ya setiap hari kita kerja bareng lah sama business unit yang membutuhkan support dari SQE untuk mendigitalize their business gitu. Nah, sebelumnya aku sempat di Tokopedia, handling marketing service, dan juga pernah di Venture Capital, dan juga Jakarta Smart City ngebantuin Pak Ahok. Oke, seru ya. Sebelum kita ke dua cowok yang lain, seberapa besar timnya sekarang, Ellen? Sekarang mungkin sekitar 40-an ya. 40-an ya? Tapi ketika dari awal masuk, udah langsung sebesar itu? Enggak, waktu aku masuk tuh kayak cuma 5 orang doang. 5 Jadi orang? setelah aku masuk, kita baru hiring orang-orang yang talented ya, dari tech startup, dari orang-orang yang sebelumnya mungkin nggak interest buat kerja di conglomerate company, kita start attracting more talent untuk join our team. Oke. Itu sesuatu yang menarik yang bisa kita bahas ya. From 5 employees, now it is like turning to 40s. Mungkin dalam berapa lama, it's going to be interesting kayaknya ya. Oke, nah Farel? Oke, halo, nama saya Farel. Saya dari SQE juga. Kalau Ellen itu buat produk, kalau saya itu bagian yang jualan produknya Ellen. Jadi saya ini namanya memang digital marketing expert, tapi sebenarnya role-nya udah stretch, nggak hanya doing digital marketing, tapi doing marketing in general. Jadi long story short, Ellen bikin produk, saya yang jualan gitu. Long story short gitu. Oke, you only market to the within the sister companies on the conglomeration atau also external? For now, to the sister company, a bit of external ini juga, tapi kalau ke eksternal biasanya kita doing partnership sih, gitu sih. Oke, tapi masuknya bareng sama Ellen atau justru ditarik sama Ellen? Aku masuk duluan. Oh, justru duluan. Oke. Berarti ngerasain dari timnya masih kecil ya? Dulu waktu pertama kali aku masuk di SQE, marketing itu cuma aku sendiri. Sampai sekarang juga masih itu sendiri? Enggak, sekarang ada 4 actually. Tapi mungkin yang paling berisik saya. Jadi nomornya hanya saya. Itu harus yang paling terdepan nih. Kalau marketing kan harus paling jago speak dan paling depan kan biasanya. Oke. Kalau Afif? Aku Afif, sama kenal. Sekarang posisinya sebagai
digital product associate. Itu di tim kami banyak melakukan digitalisasi terkait proses-proses bisnis di HR itu sendiri. Ini berarti kamu part of timnya Ellen dan Farel atau gimana? Enggak, aku di Tech Connect. Di Tech Connect, Iya. Oke. Nah, bisa ketemu bertiga dalam satu kesempatan ini, karena kan kita we're highlighting karena mereka pemenang di salah satu lomba yang diadakan yaitu AI Hackathon ya. Mungkin boleh ceritain guys, mungkin dari Farel atau Afif, gimana bisa ketemu sama Ellen sama Farel? Sebenarnya awalnya kayaknya dari acara training yang diadakan salah satu partner ya. Itu dari situ mereka dari panitianya mencoba mengkelompokkan kami bersama buat mengikuti perlombaan ini. Jadi sebenarnya agak kaget juga sih kok bisa dipasangkan dengan orang yang baru tahu namanya aja, ini siapa ya? Gitu. Oke, berarti di training itu kalian dipertemukan nih bertiga? Sebenarnya online training sih. Iya, Sesudah online selesai training. training, tiba-tiba ini grup kelompok itu hackathon. Ellen, Farel, Afif. Gitu kita Siapa untung ya? ada Ellen. Jadi setidaknya nggak buta kalau dari sisi kita. Oke, trainingnya waktu itu training apa sih? AI dari Microsoft ya kalau nggak salah. Microsoft apa? Basic AI lah ini. Intel, AI dari Intel. Dari Intel. Nah, kalau kita bicara AI, sebenarnya ini arahnya mau dibawa kemana nih sejauh ini? Dari hasil training itu sampai yang sekarang kalian selesai ikut lomba dan segala macam kayak gitu. Ya, kebetulan memang divisi kita salah satu yang nge-drive AI inisiatif juga dalam pilarnya Sinarmas ya, SMMA dan mining gitu. Jadi kalau dari arahannya Pak Fu sendiri waktu kita ngobrol, memang dia maunya kita bawa AI culture ini di dalam internal. Jadi sebisa mungkin hasil hackathonnya ini ya bisa dipakai oleh orang lain dan juga bisa membangun culture AI-nya itu di dalam seluruh pilar gitu. Jadi nggak cuma kita doang yang pintar sendiri, tapi kita juga ngajarin orang lain supaya bisa ngelakuin apa yang kita lakukan gitu. Udah berjalan berapa lama nih maksudnya untuk orang terbiasa dengan AI, terus maksudnya tadi AI culture, kalau bicara AI culture kan kesannya bebannya besar ya, maksudnya kayak making sure people know what is AI and then like it's in their blood, in their daily life gitu loh. Ya, kalau menurut aku sih mungkin kalau sekarang AI culture tuh udah bukan pilihan ya, antara lu mengadap AI culture atau ya lu akan ketinggalan dibanding orang-orang yang pakai AI ini gitu. Jadi mungkin kalau pertanyaannya 2 tahun lalu aku bilang wah susah banget, tapi kalau sekarang mah sebenarnya cepet sih, asal orang itu ada kemauan belajar, kemauan berubah itu gampang, karena semua tools yang udah ada itu tuh sangat gampang dipakai, segampang kita ngedit video pakai CapCut ya, atau mungkin kayak segampang kita ngedit video di Reels gitu. Bahkan teknologi-teknologi itu udah dibuat simple untuk manusia pakai, tapi memang mungkin nggak sampai kompleks use case, mungkin nggak sampai perfect, tapi ngebantu. Jadi kata kuncinya itu bukan menggantikan, tapi membantu. Oke. Farel ada tambahan mungkin? Sama sih, kalau aku ngeliat AI deja vu kayak zaman marketing dulu kan, waktu switching ke sosial media, orang mulai pakai iPhone, orang mulai pakai Android kan. Zaman dulu mungkin advertising konvensional, orang pasang iklan di Kompas, pasang iklan Baris. Ketika kita move ke digital kan orang shock dulu sebenarnya kan. Exactly. Tapi lama-lama orang makin biasa. Sekarang ibaratnya orang yang oma saya di rumah aja udah bisa, lebih jago main TikTok di rumah. Berarti gitu. oma juga udah main TikTok. Udah, ya? lebih jago gitu. Jadi AI, I think arahnya mungkin ke situ ya. Soon akan menjadi apa ya, makanan sehari-hari gitu. Oke. Kamu sendiri kayaknya sekilas kan lebih dede-dede dibandingin Ellen dan Kita seumur loh. Oh, seumur ya. Loh. Dia kayak langsung under pressure gitu. Enggak, kita 17 tahun. Gimana pas tiba-tiba dipasangkan sama 2 orang yang ya kalau mereka berdua kebetulan udah saling kenal. Kamu kan yang benar-benar baru segala macam. Ya, kalau aku lebih coba buat aku bisa apa di sini, aku minta arahan ke senior saya di sini. Dia Peer dong, sebutnya peer dong. Kita seumur. Nggak terima kita. rekan kerja. Rekan dong. Kayak gitu. Tapi nggak ada kesulitan kalian fine tuning bertiga.
Enggak sih ya. Nggak Jadi ada ya? waktu awal emang kita mulai projectnya langsung kita kick off, terus aku bilang kayak mau menang atau enggak? Oh iya, oke. Ini nggak boleh loh. Ini tolong jangan ini langsung ya kelihatan siapa yang ngedrive ini harus juara. Ya, jadi kalau mau menang arahannya gini gitu kan. Terus kayak karena kita kan semua sibuk kan, jadi nggak punya waktu yang banyak buat ngerjain. Jadi kita cari ya project yang biar tetap bisa menang, orang tetap impress, dan kalau menang kalau disuruh sama Pak Fu di roll out ke seluruh SMMI kita bisa ngelakukan dengan gampang gitu. Tapi ya dengan skill set yang ada, dia langsung bagi masing-masing. Farel bikin deck, Farel kontak SMMF, Afif bikin promnya kayak gini gitu. Udah, nanti kalau udah selesai aku yang fine tune gitu. Jadi udah langsung kita bagi-bagi aja secara direction. Tapi dari ketika ditentukan jadi kelompok sampai ke lomba itu waktunya berapa lama sih? Bentar doang ya. Bentar, kalau aku ingatnya itu lari-larian sih. 3 minggu. bikinnya. 3 minggu. 3 minggu ya? 3 minggu. Oke, jadi langsung take charge, take lead, ini bagi-bagi tugas dan segala macam. Nah, cuma nyambung dulu ke AI culture tadi. Kalian sendiri memang apakah didaulat menjadi salah satu, kalau bahasa kerennya kan agent of change-nya untuk introducing AI culture atau gimana? Mungkin pada dasarnya memang arahan perusahaan kan memang kita harus sudah bisa mengadopsi AI ya. Jadi memang semua employees, nggak cuma kita doang, memang dihimbau supaya bisa mengkonsumsi lah teknologi ini. Tapi plus ditambah kita menang AI Hackathon. Nah, kita jadi garda terdepannya nih. Kita jadi bempernya gitu. Jadi sebenarnya AI itu I think tanggung jawab semua orang ya. Cuma kebetulan kita tiga kita ini jadi gigi serinya lah yang kelihatan duluan gitu sih. Oke. Gitu Len, ada tambahan atau Ya gimana? mungkin karena kombinasi kita di SQE emang udah dapat mandat melakukan AI gitu kan, terus kebetulan kita menang gitu. Jadi makin menjadi-jadi. Makin menjadi-jadi. Kayak tiap hari kerjaan kita training ya. Oke, Viv, kan HR, kamu HR sendirian, walaupun misalnya di HR di digital, ketemu sama orang marketing, sama orang product manager. Nggak ada kesulitan atau ada sedikit kesulitan dengan senior-senior ini? Oh, enggak sih sejauh ini. Saya malah banyak belajar ya sebelumnya. Benar-benar belum pernah bikin prompt yang detail seperti itu buat define si AI ini nanti bakal behave seperti apa. Jadi aku banyak ngulik, oh gimana sih caranya biar si prompt ini bisa menghasilkan respon yang lebih luas lah ke usernya. Oke. Mungkin nanti teman-teman juga bertanya-tanya nih, tadi sempat bahas bikin deck, bikin prompt. Sebenarnya yang kalian bikin apa sih? Biar mereka tuh tahu, oh kebayang ini yang mereka bikin nih seperti ini gitu loh. Coba orang marketing yang jelasin. Jadi basically kita bikin, karena ini memang kategori competition-nya adalah bukan AI yang untuk orang yang udah jago. Jadi ibaratnya yang kayak machine learning yang kompleks di belakang. Tapi ini benar-benar AI yang buat orang buta ibaratnya pertama kali dia bikin AI. Jadi yang kita lakukan, ini kalau aku bilang ya ini kayak gayung bersambut sebenarnya project kita. Kenapa? Karena memang kebetulan use case-nya dipakai di project yang saya lagi jalanin. Jadi yang kita bikin produknya adalah video tutorial, tapi kita menggunakan AI avatar. Oke. Jadi ibaratnya orangnya ada menjelaskan, tapi sebenarnya orang itu AI. Gitu. Itu benar-benar project yang saya lagi buat. Jadi kita menghadapi memang ada needs-nya. Kebetulan Ellen juga ada supply produk AI nih. Jadi kita udah kayak gayung bersambut. Kebetulan disambut lagi ada AI competition. Jadi ya udahlah ini aja tanggung, kita cemplungin aja, kita lombakan karena memang bisa langsung kita implementasi, bisa langsung kita gunakan gitu sih. Gitu sih. Dan itu dengan adanya project itu sebenarnya again AI itu memudahkan untuk kita melakukan revisi gitu. Karena yang namanya ini kan produk yang saya buat itu adalah aplikasi garasi. Jadi itu aplikasi baru, sedangkan aplikasi baru itu kan masih banyak change-nya kan. Jadi button-nya dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, tombolnya hitam jadi merah, merah jadi hitam gitu kan. Kalau kita mau pakai cara konvensional itu lama ngeditnya. Oke. Ya, jadi dengan adanya AI ini bikin projectnya jadi makin ngegas gitu kalau kita bilangnya. Kebetulan ada AI competition, ya udahlah nanggung nih, masukin aja, semoga menang gitu. Jadi ini kayak bikin video, tapi AI ya, avatar yang tadi ya. Jadi kayaknya ada beberapa yang
kayak selebriti, kayak kesannya Iya. dia yang ngomong, tapi sebenarnya Iya. bukan dia yang ngomong ya, kayak gitu Iya. ya. Cuma kebetulan di kasus ini kita pakai tim kita sendiri biar nggak usah nge-record ulang gitu. Habis itu dari pas kita bikin grup hackathon ini udah kebetulan kita bawa one notch ahead lah gitu kan. Itu kan kayak terlalu simple. Jadi kita buatin lagi satu interaktif avatar. Interaktif avatar itu di mana AI avatar ini jadi customer service. Jadi kita nanti ke implementasinya lu ngeklik ke dalam Zoom atau Google Meet terus langsung kayak dibilang, "Oh, halo, selamat datang, saya customer service dari ini, ada muka saya, muka Farel, siapapun yang kita pilih." Terus nanti kita bisa semuanya tanya jawab nih. Biasanya kan tamunya kita kayak aduh ngechat customer service terus kayak balasannya nggak enak gitu kan, terus nggak ngeliat muka, terus malas juga ngetiknya gitu kan. Nah ini kalau kita langsung ngomong, dia bisa nangkap bahasa manusia, bahkan yang bahasa gaul dia juga bisa menanggapin nih dengan cara yang tepat. Nah jadi kita bikin juga two-way interactive customer service pakai AI avatar. Nah jadi kayak kita bawa dia level lebih tinggi lagi dibanding project yang lagi kita kerjakan existing ini. Oke, karena kan sebelumnya biasanya chatbot ya, atau misalnya cuma virtual assistant tapi hanya chat. Ini berarti AI avatar, jadi kayak kesannya ada interaktif ya. Jadi nggak cuma nulis, nggak cuma chat, tapi bisa langsung ngomong. Dan gambarnya juga orang, karena kan Gambarnya kalau juga misalnya orang. kita yang pakai virtual, gambarnya kartun, dua Betul. dimensi kan, oh ini ada Animasi, dagingnya, jelas ada dagingnya orang Orangnya gitu. gerak-gerak, terus Oke. mukanya juga tampak berempati waktu saya ngomel-ngomel gitu. Oh, oke. Nah, tapi kan kalian nggak ada yang engineer nih background-nya, ya nggak sih? Produk, Aku marketing. engineer sih sebenarnya. Kamu engineer? Iya. Oke. Dia juga engineer sebenarnya. Sebenarnya. Engineer bener-bener engineering tapi. Oh, maksudnya gimana tuh? Jadi di Teknik ini aku switch karir sebenarnya dari engineering yang bener engineering ke engineering ini IT, engineering. oke. Dan Masuk sekarang ke HR. lebih pegang projectnya sama pegang project spesialisnya HR. Karena kan tadi kalau misalnya bicara kayak gitu kan mesti ada queries-nya ya. Kalau tadi berarti pakai istilahnya prompt-promptnya yang disiapkan ya. Maksudnya kalau misalnya ada questions atau mereka pengen tahu apa, berarti kamu yang bantuin untuk provide itu semua. Iya. Oh, Iya. oke. Dan sekarang sebenarnya semua teknologi AI udah nggak perlu kemampuan coding sih. Iya. Kemarin nggak pakai coding sama Nggak, sekali. semuanya Jadi sekali. technicalnya dikit ya. Ya kita pakai chat GPT aja. Iya. Ya kita Iya. kayak nge-define, lu ini orang customer service. Nanti kalau ditanya jawabnya kayak gini. Terus kalau customer marah-marah, bilangin kesempurnaan hanya milik Tuhan, aku mah hanya AI. Tapi nanti yang ada customer-nya malah kalau dibilang kesempurnaan hanya milik Tuhan. Kayak gitu. Oke, berarti ini jadi menarik nih, karena kan orang kadang-kadang dengan sesuatu yang baru suka takut, khawatir. Maksudnya sisi, ya walaupun memang teman-teman pasti tahu juga bahwa teknologi dengan perkembangan yang ada selalu ada dua sisi, positif dan negatif ya. Kan kalian berarti highlighting bahwa si AI ini akan membantu, memudahkan proses kerja kita. Ya nggak sih? Jadi orang bisa tetap interaktif, tetap dapat respon yang diharapkan berdasarkan dengan data ya semuanya. Nah, ketika kalian memperkenalkan ini ke juri atau ke yang lain, responnya gimana? Kemarin sih waktu juri mereka pertanyaan lebih ke arah, oh nanti mulutnya nggak sinkron dong, nanti kayak Oh, ada pertanyaan infonya teknis kayak gini gitu dong. ya? Jadi kita langsung kasih lihat aja hasilnya udah sinkron kok, udah ngikutin mulutnya kok gitu. Jadi setelah mereka lihat bahwa oh ternyata teknologi itu udah segitunya ya. Paling mereka nanya kayak oh ada kelemahan nggak misalnya? Oh kelemahannya misalnya dari kita bilang kayak enggak terlalu sefasih orang biasa kalau ngomong, setonnya mungkin ya gitu-gitu aja gitu kan, atau mungkin ada spelling yang belum terlalu tepat tapi bisa kita benarin gitu. Jadi pasti masih ada kekurangan dan kelebihan gitu. Jadi ya kadang kita harus agak hacky way juga benerinnya gitu. Karena ya teknologi Gen AI ini kan baru berkembang pesat di 1 tahun terakhir ini kan. Dan itu pun setiap bulan tuh platform yang kita pakai
berkembangnya jauh lebih cepat Ada dibanding update aku. juga ya? Iya, Hah. kayak kemarin waktu kita lagi ikut competition harus ngerekam muka saya gitu. Oke. Selama 1 menit baru jadi avatar. Sekarang upload foto aja udah langsung jadi. Terus bisa Oh. langsung kayak tolong dong ganti mukanya Ellen, tapi bajunya baju warna merah, terus pakai jaket gitu kan ya. Langsung ke generate. Yang penting queries-nya Yang penting, berdasarkan request-nya bisa disesuaikan. Betul. Jadi Oke. teknologinya memang akan berkembang pesat dan kalau kita nggak ngikutin terus, saya aja mungkin udah nggak bisa tahu udah ada di mana teknologi AI-nya. Karena apa yang saya tahu di awal tahun ini sama sekarang aja udah beda banget. Oke, sip. Menarik ya. Cepet banget perkembangannya. Nah, ini kalian masuk atau istilahnya kecemplung sebagai orang yang merekomendasikan untuk orang-orang menggunakan. Nah, sebenarnya mungkin bisa cerita nggak sih dari pengalaman kalian gimana sih biar kita tuh nggak hanya menjadi pengguna tetapi juga having the curiosity untuk ini apa sih? Ini bisa bantu istilahnya kalau bahasa sekarang bisa membantu gue lebih mudah dalam hal apa? Mungkin bisa kasih masukan ke teman-teman juga nggak? Mungkin kalau aku ya, karena again sudut pandang aku ngeliat AI ini kayak adopsi sosial media ya. Awalnya kan orang cuma bilang, aduh ngapain sih gitu ya. Betul. Sama aja dengan AI, aduh apaan sih gitu ya. Tapi kalau kita lihat di sekitar kita sebenarnya semuanya itu kan udah AI gitu ya. Maksudnya kalau kita even mungkin kalau kita nggak mau taruh dalam konteks yang serius, misalnya konteks bercanda dulu katakan ya, kita ngomong misalnya mau say happy birthday ke orang lain, atau ibaratnya mau apalah gitu, mau ngerjain orang lain, ini ngomong isengnya gitu ya. Sebenarnya ya AI itu selalu punya tempat gitu loh. Jadi kalau menurut aku ya keep exploring aja gitu, jangan berpikiran bahwa AI ya udah sebatas robot ngomong gitu ya. Karena AI itu beyond robot ngomong gitu loh. Kita bisa lakukan dan harus selalu dicoba. Dan lihat sih kalau aku bilang browsing. Jadi kalau kita main sosial media, ya kita lihat. Karena banyak sosial media itu yang kontennya sudah di-AI-kan kan sebenarnya. Jadi dari situ kita lihat, oh ternyata bisa gitu. Iseng, kalau kuncinya adalah kita harus coba sih. Harus explore. Harus explore. Kalau nggak explore percuma, nggak akan bisa. Gitu aja. Sama aja kayak kita pakai Instagram gitu misalnya ya. Zaman dulu kan kita nggak tahu, tapi kita ngeliat ini gimana asal pencet, oh gini toh. Gitu sih. Harus ada curiosity sih. Soalnya kan ada kekhawatiran juga nih kalau misalnya tadi ngomongin sosial media, Instagram. Orang tuh ada kekhawatiran bahwa algoritma atau personal preference, personal datanya bakalan ke-breach atau kebaca and then suddenly there is a potential of personal privacy-nya dilanggar atau dari sisi kalian yang exploring this itu gimana nih untuk meyakinkan bahwa resiko-resiko seperti itu tuh ya nggak bisa dibilang nggak bakalan nggak ada, tapi bisa diminimalisir. Yang terkait konsep AI nih, karena kan tadi orang belum tahu dan kadang-kadang punya ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan ya, which is atau enggak kadang-kadang ya memang wajar lah, karena kan it's something new. Itu salah satu pertanyaan yang sering keluar sekarang, kayak nanya kayak, oh terus saya gimana cara ngebedain AI sama aslinya? Exactly. Nggak bisa. Udah susah, kecuali kamu kayak kita nih yang sering lihat video pakai AI, lama-lama kita lihat nih patternnya, oh biasa AI tuh mukanya nggak kayak gini, oh biasa tuh tonnya AI kayak gini. Justru semakin kita familiar sama AI, kita jadi semakin peka. Ini AI call, ini AI video gitu. Kayak teman-teman tuh aku ceritain kayak, oh sekarang tuh telesales yang ditelepon kita kalau ngangkat tuh udah pakai robot semua gitu. Mereka bilang, emang iya? Kok lu tahu? Gua angkat kayak biasa-biasa aja karena lu nggak tahu mereka ngomongnya kayak gimana. Gua udah ngaudit ratusan call AI, jadi gua tahu gitu. Nah jadi justru semakin kita familiar, kita lebih nggak akan terjebak ke hal itu. Kayak kemarin di TikTok saya lihat ada kayak videonya Putri Tanjung gitu, katanya kayak, oh ya selamat kamu hari ini melihat video saya, kamu kalau WhatsApp saya akan dapat 25 juta berapa rupiah. ya? Betul, terus kalau diklik langsung masuk ke scam gitu. Kalau orang di komen sampai 10.000 komen kayak, wah saya memang kebetulan butuh uang untuk anak saya mau beli popok dan sebagainya gitu. Itu kan karena mereka nggak pernah terpapar AI, jadi percaya aja. Tapi kita kan yang kayak udah tinggal AI, ini udah pasti AI bohongan lah gitu. Nah jadi justru harus semakin memfamiliarkan diri sama AI biar nggak ketipu gitu. Tetapi kadang-kadang jadi tantangan juga buat kalian tadi, karena istilahnya kalian udah makin kecebur untuk endorsing this be something yang people familiar. Itu udah sampai di titik itu atau gimana nih? Maksudnya apakah jalannya
kita baru pada aware, oh iya ada AI. Karena kan cuma aware, kemudian ada stages-stagesnya nih biasanya setelah aware, kemudian di-educate, kemudian menjadi familiar, kemudian menjadi ya memang sudah menjadi aplikatif ya dalam keseharian. Kalau menurut kalian saat ini kita as an organization atau as a society itu udah di mana? Kalau menurut aku sih sekarang orang lagi di fase-fasenya semuanya FOMO, takut ketinggalan AI dan apa-apa minta di AI-in. Tapi mereka mungkin belum pernah menggunakan AI itu secara daily life, sehingga kadang agak ngehalu nih mau nge-develop AI-nya sampai ABCD dengan kesempurnaan tingkat dewa gitu. Padahal kalau kita yang benar-benar pernah pakai AI setiap hari, kita tahu AI itu nggak se-reliable itu. AI itu paling 80% doang akurasinya misalnya. Nah jadi penggunaannya belum setiap hari. Awareness-nya nggak ada, tapi mungkin nggak tahu boundaries-nya, nggak tahu kemampuannya sampai mana gitu. Nah jadi kalau menurut aku sih baru sampai tahap awareness. Biasa mereka pernah coba, tapi belum pernah benar-benar jadi part of daily life. Belum deep dive lagi ya? Sebelum dia benar-benar pakai itu di part of their daily life, mereka nggak akan tahu limit dan kapasitas AI yang sekarang gitu. Makanya mungkin kalau buat leaders-leaders yang lain, manajemen gitu ya, coba biasain diri penggunaan AI day to day, jadi juga akan tahu nih limit AI kita sebenarnya masih di mana gitu. Oke. Tapi saya lihat kalau company wide sebenarnya kita Sinarmas itu ya, terutama Sinarmas sudah mulai menerapkan penggunaan AI sih. Memang belum 100% ya, jauh 100% gitu ya. Tapi sudah mulai, karena kalau kita lihat di banyak business units, itu mereka sudah mulai pakai tuh yang namanya AI. Just as simple as making AI content di social media. Dan saya juga, kalau misalnya specifically untuk project-project yang saya pegang, saya dorong dengan sangat keras gitu ya. Pokoknya kalau kita bisa pakai AI, kita harus pakai AI. Karena kalau tidak dipaksa, ya mungkin bilangnya jadi maksa nih. Mereka akan reluctant gitu, karena ya udahlah ambil gambar Shutterstock aja, gampang gitu kan ya. Padahal kalau ini ada teknologi baru, karena lu belum nyaman aja pakai AI, jadi lu reluctant gitu. Jadi harus kita dorong gitu. Harus dipaksa ya? Iya, dan kita bandingin ke kantor sebelah juga. Kalau kita lihat, lu ini perusahaan sebelah juga udah pakai, lu kapan mau ini? Kan kalau egonya kena kan jadi yaudah gua pakai gitu. Perusahaan sebelah yang mungkin at par gitu ya. Nah, kalau orang HR gimana? Walaupun dirimu tadinya background IT, kan kalau ini kan perspektif dari para senior, dari seorang Dede, HR gimana? Kalau di HR sih udah mulai juga untuk aplikasi dari AI itu sendiri. Yang lagi jalan di kami itu untuk AI untuk membaca dokumen. Jadi misal si karyawan butuh penjelasan terkait sebenarnya kontrak saya ini seperti apa sih ininya detailnya. Nah itu nanti si karyawan bisa tinggal tanya ke AI aja. Nanti AI-nya akan mendeskripsikan penjelasannya dan melampirkan source filenya. Jadi si karyawan bisa langsung buka. Benefit juga bisa ya. Benefit kesehatan, cuti. Misalnya cutinya kan cuti banyak tuh. Kalau perempuan biasanya kan kadang-kadang cuti haid, kita nggak tahu terus ya harusnya ada yang menurut saya pernah dipakai soal perempuan cuti melahirkan ya kita nggak tahu ya nanti misalnya kedepannya apakah are we going to 6 months karena ada beberapa organisasi yang kayak 3 months paid, 3 months unpaid kan it's a privilege juga sebagai benefit juga mungkin bisa kayak ya bisa gitu. Bisa sebenarnya. Oke. Tapi lagi dikembangkan. Masih dikembangkan, masih progress lah. Iya, karena kan itu ada rambu-rambu yang harus diperhatikan juga ya. Apalagi tadi kan perjanjian kerja ya. Iya, itu harus kalau hal-hal yang confidential itu benar-benar kita jaga biar nggak sampai ke breach ke karyawannya gitu. Oke. Mungkin juga bisa career progression ya. Siapa tahu kalau misalnya dari HR mau ke product management atau ke marketing kayak gimana. Itu mungkin bisa dipikirin juga. Oke. Nah, ini udah terkait kerjaan. Tadi projectnya seru 3 minggu. Terus Ellen sempat mention bahwa
you join the company ketika masih cuma berlima. Ya. Dan Farel sebenarnya join duluan. Dan tapi maksudnya aku penasaran juga nih, growth size-nya itu dalam berapa bulan, berapa tahun? Karena tadi sebut dari berlima jadi 40, tadi dirimu sendiri marketing Jadi 4. Nah mungkin boleh share. Anak Ellen lah. Iya, karena waktu aku masuk pertama tuh proyeknya cuma ada satu ya, asuransi Sinarmas. Asuransi Sinarmas Jiwa, jangan salah sebut gitu. Jadi kayak waktu cuma ada satu proyek digitalisasi website udah. Nah habis itu along the way kita mulai dapat proyek-proyek besar nih kayak Bank Sinarmas, Multi Finance, terus juga ada AI implementation di HR gitu kan ya. Jadi kayak memang timnya udah mau nggak mau harus bergerak. Dan ya mungkin dengan ada orang-orang yang dari industrinya yang lebih tampak kayak relevan dengan anak-anak muda yang mau kita bawa, mereka pun lebih eager nih buat join. Kita juga mulai mencari angle lah gimana kita memarketingkan SQE ini sebagai perusahaan yang stabil di tengah-tengah tech winter, tapi lo juga tetap grow-nya cepet gitu kan. Karena kan orang selalu takut kayak aduh masuk ke Konglo nanti kayak pasti kerjanya malas-malasan gitu, kayak pasti santai deh. Jadi kita selalu kayak kagak, itu justru lebih hardcore dibanding startup gitu. Cuma stabil as in kayak ya layoff free dan sebagainya. Setidaknya sampai saat ini ya di divisi kita gitu. Nah jadi akhirnya kita bisa nih attract banyak talent dan juga karena portofolio kita bagus dan dapat endorsement dari atas juga ya, sehingga kita mulai dikasih project-project yang gede. Bahkan sekarang aku handle project mining, untuk mining sendiri aja itu ada 16 parallel project, dan tahun depan kita udah ada antrian lagi another 16 project gitu ya buat dijalanin di tahun depan gitu. Jadi memang kita grow-nya ini tuh terpaksa atau kayak mau nggak mau karena nggak bisa terpenuhi nih, itu aja masih sebenarnya kurang resource-nya gitu. Jadi ya bisa aku bilang growth kita cepet banget sih. Ya itu mungkin karena result dari delivery kita juga ya, nggak cuma dari tim produk di tim aku, tapi juga dari tim research, tim strategi yang bantu kita memastikan apapun yang kita develop ini go to marketnya jalan. Karena kalau nggak kan cuma akan berhenti di digitalisasi, nggak ada business impact, nggak ada penyerapan, orang juga males mau bikin sama kita. Nggak ada added value-nya juga, your existence over the team's existence juga kan. Kayak gitu. Oke. Farel gimana? Dari 1 ke 4 ya, maksudnya 4 times bigger lah. Ya, kalau mau ngomong itu sebenarnya ya timnya baru berkembang tuh baru-baru aja. Jadi mungkin kalau timnya Ellen lebih cepat berkembang, beranak pinaknya gitu ya. Kalau saya itu pernah at one point megang semua project yang dipegang SQE ya cuma saya doang gitu orangnya. Jadi been there gitu, sekarang better karena udah lebih ada tim, jadi kita bisa fokus bagi-bagi kerjaan kan ya. Kita juga memang plan untuk nge-grow lagi sih timnya, karena again banyak. Ibaratnya kalau Ellen banyak bikin produk, kita jadi banyak yang harus dijual. Incoming queries kan, ya. Jadi ini kokinya tambah banyak nih, saya yang jualan, kita waiternya nih yang ngasih ke business unit, ke eksternal. Jadi kalau timnya Ellen bertambah, project yang antri, waiting list, ya di punya saya juga pasti kan cascading kan. Gitu. Oke. HR gimana? Saya bukan di ranah itu sih. Jadi nggak tahu growth-nya gimana? Nggak terlalu banyak tahu sih. Nah, tapi berarti kan kamu dianggap paling junior nih. Berarti masuk ke Gen Z atau gimana? Atau kamu milenial deh. Masih milenial? Kita Gen Z loh ya. Ini nanti yang nonton protes loh, kamu Gen Z. Ini nggak diingetin ya Mas. Oke. Nah, Ellen, kebetulan you're leading a team yang 40, and then a female leader sometimes also like it or not menghadapi stigma atau stereotype. Female leaders biasa gini-gini. Kamu sendiri gimana sejauh ini pengalaman kamu? Sebenarnya sih kalau di pengalaman aku sendiri, untungnya SQE work-life balance-nya masih oke, karena kita work from home. Ya. Work from home atau work from anywhere? Well, biasanya polisinya work from home. Implementasinya kita nggak tahu Ada kerja second di home, mana third gitu. home. Iya, cuma Kan home where the wifi is. Iya, jadi sebenarnya kalau buat aku
kalau reflect back, waktu aku masuk SQE itu aku hamil 3 bulan. Oh, jadi pas hamil join kerja nggak lama maternity leave gitu kan, terus balik lagi gitu kan. Jadi ya memang benar-benar waktu baru masuk tuh udah harus langsung ngegas, sudah harus bentuk tim, bikin orang yang bisa nge-cover aku selama aku nggak ada gitu kan. Dan balik lagi ya juga harus langsung ngegas lagi nih untuk ngejar ketinggalan yang ada, untuk catch up sama project yang ada gitu. Jadi ya sebenarnya untungnya ini work from home, karena kalau waktu itu work from office mungkin aku akan lebih kewalahan ngurusin newborn yang baru lahir lah, empati, terus pulang lagi berat badannya, trafficnya Jakarta gitu. Jadi ya aku sih grateful berada di SQE gitu, karena kalau misalnya aku di perusahaan lain kayaknya udah pada work from office waktu itu at that time gitu kan. Jadi sebenarnya kalau menurut aku di SQE ini masih sangat suportif untuk aku lah gitu. Nah tapi kalau misalnya kayak ngomongin stigma female leaders ya, orang nggak pernah ngomong secara implisit sih, tapi mungkin akan kelihatan gimana cara mereka. Apalagi yang aku ngomongin kayak project mining ya, istilahnya turun ke tempat tambang batu bara gitu. Orangnya bapak-bapak semua, kalau meeting pasti aku cewek sendiri gitu. Selalu yang terjadi kayak gitu. Jadi ya kita mau nggak mau harus kerja lebih keras, nunjukin bahwa gue ini ngerti apa yang lu omongin, walaupun gue nggak ngerti, gue chat GPT dulu biar ngerti terus lu omongin apa gitu kan. Jadi ya memang harus mempersiapkan diri gitu. Sebenarnya kalau ini nggak cuma terjadi di SQE dan divisi mining ya, apalagi untuk aku di government, kerja sama bapak-bapak gitu, orang-orang pemerintahan ya pasti ada stigma itu. Jadi balik lagi gimana kita bisa nunjukin bahwa kita punya value dan kita bisa deliver apa yang mereka butuhin. Nanti juga pelan-pelan mereka berubah pikiran lah gitu. Jadi mungkin kalau sebagai female leaders ya itu harus selalu proving yourself more gitu. Cuma mungkin kelebihannya kalau ke tim aku jadi ngerasa lebih nyaman nih cerita apapun ke aku, challenge yang mereka rasakan, karena aku kan juga lebih bisa berempati ya kepada mereka. Dan dibanding ngejudge mereka setiap kali ada challenge, misalnya mereka kayak ngerasa kurang perform di project tertentu, ada challenge kerja sama stakeholder gitu, ya aku berusaha bawa value yang aku bisa untuk memecahkan masalah mereka, memindahkan mereka ke project yang lebih tepat gitu. Jadi ya di sana aku ngerasa leaders as a coach itu ya benar-benar berguna selama aku di product manager gitu. Dan as a woman leader juga berusaha untuk nggak jadi yang micromanage ya. Jadi kalau selama tim aku bisa deliver, ya aku akan lebih kasih keleluasaan di mereka support. Tapi when things goes out, aku akan nge-support di bagian yang aku bisa gitu. Jadi di sana timnya juga sebenarnya lebih happy, karena kenapa? Tim SQE ini yang senior-senior kita udah pilih orang-orang terbaik di industri gitu. Jadi kalau misalnya mereka semakin aku micromanage, malah semakin unhappy. Mereka tuh sebisa mungkin kayak lu percaya adalah ke gue gitu kan, project gue akan gue kerjain sebaik-baiknya. Paling di awal-awal biasa kayak kita masih align, banyak ngurusin stakeholder, aku bantu fine tuning lah ya, navigasi gitu kan. Habis itu udah selesai, mereka udah akan jauh lebih jago dibanding aku sebenarnya di project itu. Dan ya kita juga nggak boleh insecure ya, waktu kita ngerasa tim kita kayak udah lebih bagus dibanding kita di project tertentu, ya udah emang sepantasnya mereka day to day di sana. Lu harus overseas 20 project lainnya gitu. Jadi ya building that trust juga menurut aku important sih as a female leaders gitu. Okay, interesting. Farel, you're part of timnya Ellen yang lumayan besar atau enggak? Technically enggak, tapi kerja bareng. Cuma kita kerja bareng. Ellen yang masakannya, saya waiternya. Oke, yang servicing. Iya. Tapi as a marketing, dirimu reportnya ke mana nih? Kita langsung ke Chief Digital Officer kita sih. Oke, timnya gede juga. Tim apanya nih? Tim Digital Office yang under Digital Officer. Jadi under Chief kita itu ada strategi, ada research, dan ada marketing. Gitu. Oke. Nah, your positioning as a part of team member and then a lead, berarti kan dirimu di tengah-tengah nih. Ini gimana nih keseruannya? Mungkin bisa diceritakan. Kalau Ellen kan anaknya lumayan banyak, kamu kan sekarang berarti bapak dari 3 anak gitu ya? Belum menikah tapi sudah punya 3 anak gitu ya. Kan nggak harus menikah dulu untuk kemudian punya anak. Sekarang bisa seperti itu. Bercanda ya teman-teman. Iya, jadi sebenarnya sama sih. Kalau aku di tim aku biasanya aku selalu bilang gini, pokoknya tabrak aja. Aku selalu ngomong ke tim aku gitu ya, karena kita marketing, kita harus gila. Kalau kita waras, kita nggak akan ngejual ibaratnya. Jadi aku selalu bilang ke tim aku, pokoknya tabrak aja. Tapi ya kira-kira kalau misalnya lu udah tabrak kecelakaan besar ya gue akan handle. Tapi memang
aku juga nggak micromanage, tapi aku perhatiin gitu. Karena setiap hari kan setiap minggu mungkin kita ada cadence kan, oke, lu update projectnya ke gua gimana gitu. Nah mungkin yang challenge-nya adalah yang tadi, aku ada di tengah gitu ya. Jadi mungkin ada demand dari atas, kita harus delegate ke bawah gitu ya, kayak bikin nanti kumpulin ke gua gitu. Nah saat dikumpulin pertama saat timnya baru berkembang, saat mulai kumpulin project nih, waduh beda nih, kayaknya ini beda banget nih sama yang diminta di atas. Directionnya nanti atau message-nya nggak nyampe gitu. Iya, directionnya nasi goreng sampai ke bawah jadinya mie goreng nih gitu kan ya. Jadi kita yang di tengah, ya kita harus lihat gitu. Kalau memang misalnya waktunya nggak ini, kita nggak bisa lempar balik dong ke bawah. Harus mie goreng itu kita sulap jadi yang menyerupai nasi goreng. Tapi habis itu kita educate tim kita. Lu kalau bikin ini tuh harus begini gitu sih. Memang ya nasibnya jadi middleman ya begitu kan pasti ya gitu. Memfasilitasi atas dan bawah ya, dan kita harus deliver kan gitu. At the agreed timeline juga itu yang jadi ini. Dan SQE itu timeline-nya very tight. Gitu. Jadi ya kita mau ngegas kan gitu. Tapi again, yang namanya kebebasan tetap ada. Kasih kebebasan. Tetap ada, tapi ya yang penting deliver ya. Iya. Oke. Nah, kamu sendiri ini kan yang satu punya anaknya banyak banget, yang satu middleman dia bilangnya. Kamu sendiri positioning punya anak. Oh, jangan curhat gitu. KB kayaknya. Masih available berarti ya. KB masih available. Ini one way of marketing kayak agak implicitly saying. Mungkin bisa dikasih tahu kriteria. Gimana kalau kamu sendiri? Maksudnya are you part of a leader kayak Ellen, middleman kayak Farel atau gimana di kerjaan kamu? Sebenarnya kalau aku belum sampai ke level leader juga sih, tapi beberapa waktu aku manage buat koordinasi dengan tim konsultan. Jadi nggak semua project dikerjakan in-house di tim aku. Jadi ya banyak challenge sih kalau ke konsultan kan harus kita bisa mendeliver apa yang di request dari user dan diterima sebaik mungkin oleh si konsultannya untuk develop produk yang diinginkan. Jadi ya ada ups and downs-nya sih. Ada ups and downs-nya. Kalau dengan mereka berdua pas lomba walaupun saya dalam 3 minggu ya kayak soalnya ini dua-duanya tipenya agak ngegas nih. Oh iya. Ya berasa sih. Berasanya sesuatu yang bagus atau gimana? Ya jadi lebih terpacu aja. Awalnya sebenarnya agak ogah-ogahan buat ikut sih. Tapi lihat di lead dengan baik dan diarahkan, oh kamu harus buat ini. Dan jadi sih. Karena kan tadi pertama yang Ellen bilang mau juara atau enggak gitu. Jadi kayak dipecut sih. Tapi in a nice way kan, maksudnya hasilnya juga baik kan. Oke. Tapi kalau misalnya pas lomba ya, dengan kemudian kalian juga tetap harus punya tanggung jawab kerjaan, kamu juga pasti punya tanggung jawab. Itu gimana maksudnya memanage itu semua? Sebenarnya masih manageable sih, karena kayak tadi yang aku bilang, yang aku pilih yang bisa di-deliver dengan investasi waktu sesedikit-sedikitnya, impact setinggi-tingginya. Jadi langsung emang bikin priority-nya aja ya, gitu jadi ya. memang kita cuma aku paling 1 jam seminggu ya, itu waktu yang kita pakai buat meeting. Terus kayak individual contributor paling kita kayak setengah jam sendiri, 1 jam sendiri gitu seminggu selesai. Itu dari point of view Ellen. Oh gitu. Kalau dari point of view saya sedikit berbeda kebetulan. Karena gini, waktu kita bikin ini, terutama saat kita bikin deck presentasinya, itu from scratch, I create the deck. Saat itu aku lagi business trip. Jadi aku lagi di Malang saat itu, kita habis ketemu dengan dealer-dealer rekanan SMMF. Itu udah ketemu dealer sampai malam, udah jam 8. Terus lalu di grup baca, aduh deadline-nya udah kayak harus besok gitu. Kita udah seharian capek, udah sampai di hotel, kamar mandi dan air panas sudah mulai memanggil gitu ya. Tapi laptop masih terbuka, TV sudah nyala. Harusnya kan kita berpikir ya, aduh gua mau tidur harusnya. Udah capek gua seharian ngomong sama orang. Tapi masih harus bikin. Jadi ya itu cukup ini sih. Tapi ya mau gimana, udah komitmen kan ya, nggak bisa gitu. Kita kan harus
harus menepati janji gitu ya. Kita udah komit ya mau nggak mau ya kerja kan bikin selesai langsung share ditambah-tambahin gitu sih. Oke. Kalau Afif? Aku pakai waktu weekendku. Selesai itu ya. Waktu menjelang tidur dan istirahat. Ini weekend ya. Ini menarik angle-nya ini kalau kebuka semua nih sekarang. Ya karena banyak load juga di kerjaan, ada beberapa yang perlu diselesaikan. Tapi kan nggak all weekend. Enggak sih, ya. Maksudnya mungkin like a few hours lah ya. Masih bisa mamingan. Masih bisa, oh ternyata udah punya Enggak, pasangan, udah malam minggu. Soalnya tadi kan curhatnya belum punya anak. Maksudnya biar nanti penonton kalau tertarik bisa cari namanya Afif gitu loh. Boleh. Ini part of promoting you guys juga loh. Oke. Gitu, jadi weekend dipakai. Iya, weekend. Tapi nggak the whole weekend kan. Enggak. Nanti Ellen merasa bersalah. Enggak kok. Kan dia menang, Mbak. Berapa peserta sih waktu itu untuk kategori ini? Ya ratusan orang ya katanya. 19 tim yang masuk final tapi Iya. 19 Karena tim. banyak yang akhirnya gugur di tengah jalan nggak submit juga. Gitu. Oh, karena waktu Karena tadi waktu, ya. iya. Oke. 19 and then you guys do presenting the project berarti ya. Iya. Penjurian dan segala macam. Dan itu presentasi juga minggu ya dulu ya? Minggu Sabtu ya? Sabtu atau Minggu? Online Sabtu atau seharian tuh Sabtu? skripsi. Iya. Harian. Paginya briefing, sorenya Online. presentasi gitu. Online. Iya. Oh, oke. Terus Sabtu ya? waktu yang kita present Sabtu. Jumat. Jumat atau Sabtu? Sabtu juga ya presentasi. Presentasi di yang digital day itu. Itu Jumat. Jumat. Jadi jaga booth, habis itu langsung Iya. presentasi, habis presentasi ambil piala Ambil gitu. piala. Ya lah ganti baju udah kayak James Bond kan. Tapi waktu diumumkan kalian juara, kaget atau yang kayak as expected? Oh, Karena kan kalian tadi mau juara atau enggak? mau jawaban SQI atau mau jawaban apa nih? Kalau jawaban SQI ya kita adalah juara sih. Gitu. Gimana lo? Kaget nggak? Ini antara mereka mau humble brag atau mau nyombong lagi. Turun dulu lah, baru meroket baru. Ya. Mungkin sebenarnya karena aku nggak ngeliat presentasi yang lain, aku juga nggak tahu yang lain hasilnya seperti apa sih. Cuma aku tahu tim aku yang lain juga ada ikut di kategori lain dan waktu diceritain, iya Mbak Ellen kita kerja setiap malam 3 jam untuk ngerjain project ini dan bisa menang hackathon gitu selama 3 minggu. Terus aku kayak nggak salah, kayak cuma spending 1 jam gitu. Jadi kayak ya kita nggak tahu orang lain ngapain gitu kan. Cuma ya menurut aku waktu kita ada present kemarin sih ya orang-orangnya kayak impress gitu kan. Jadi I think apabila terjadi we have done our best lah ya. Dan lebih ke arah kayak kalau bisa sih menang gitu, karena gimana pun kita SQI itu digitalisasi engine ada pressure ya, ada di posisi Harga diri. Ini masa gue kalah. Jadi lebih kayak menang tuh bukan option. Dari awal dari tanya. Harus kewajiban. Ini kewajiban gitu. Jadi apapun effort yang kita arahkan untuk menang gitu. Oke. Nah, ini kan secara sekilas kesannya kalian happy go lucky, cheerful, bubbly. Mungkin bisa kasih tips and tricks gak sih, maksudnya ke teman-teman yang like, pasti mereka juga one day would like to be at your position. Mungkin katakanlah saat ini middleman, you are now a leader dengan tim yang besar ya, maksudnya 40 orang kan bukan tim yang kecil. Mungkin boleh share, like simple tips and tricks yang mungkin kalau misalnya mereka masih memulai, merintis dan segala macam, apa sih yang perlu diperhatikan, apa yang perlu diperkuat dan segala macam. Middleman dulu deh. Kalau dari aku sih ya sebenarnya sebelum pada usia segini sampai pada usia segini. Kan tadi ngakuin masih Gen Z. Iya, 13 tahun. Kan gini 17. Maksudnya, aku saya usia 6 tahun gitu. Enggak, jadi kalau ngomong my first job gitu ya, sebenarnya ya kita semuanya mulai dari nol ya. Nggak ada orang yang ya kecuali kita anak konglomerat ya. Kita mulai juga dari nol. Di awal itu pasti kita dipandang sebelah mata. Even kalau mau ngomong mungkin dulu my first job was being a consultant. Consultant itu kan ibaratnya orang yang expert kan. Ini anak muda, associate baru nih, terus ketemu klien udah main kasih pendapat aja.
Apa nggak dibantingin pintu kita? Dibantingin Hmm. pintu, ditutup, digebrak teleponnya gitu. Tapi ya we have to show them bahwa we are capable gitu. Memang kita muda, tapi kita harus tetap show bahwa kita itu bisa dan kita mau berkembang, kita mau tahu gitu. Itu tapi tidak tapi kita nggak harus looking down on all people kayak apa sih, nggak kurang ajar ibaratnya ya. Kita tetap hormat, tapi we show that we have the potential and we know things what we're doing gitu. Jadi gitu sih sebenarnya gitu. Terus kalau mau another things adalah prinsip hidup aku adalah nyemplung sih. Karena in most of my careers gitu ya, kebanyakan aku tuh dicemplungin. Jadi aku spend cukup lama di BCA, habis itu aku di Grab. Itu di Grab dulu tim aku kalau mau ngomong ya kayak dari 13 orang, sering tinggal aku lagi sendiri. Jadi kayaknya memang udah jalur hidupnya udah seperti itu. Selalu sendiri gitu. Jadi ini curhat tersembunyi ya, lagi-lagi. Mungkin kalau ada yang tertarik bisa cari Farel. Jadi kalau mau ngomong begitu, tantangan selalu ada sih. Kalau kita dapat tantangan, kita ngeliat batu di tengah jalan, apa kita mau putar balik? Pertanyaannya gitu. Enggak kan? Kita harus lewatin. The show must go on. Kalau sistem kerja aku gitu sih. Oke. Jadi and it works for me. Oke, so far kayak gitu. Kalau Apalagi dirimu sudah mamah, ya kan? Pasti Iya. suami juga di rumah ada request khusus, pasti kan? Iya. Mungkin kalau dari aku sendiri sih untuk pilihan karir ya, lagi kalau masih di awal, always prioritize learning ya. Jadi mungkin kayak ya gaji beda tipis, tapi jangan ambil yang gaji lebih tinggi misalnya. Dan always sih tuh kerja sama orang seperti apa, what is the leaders, what is the environment that you work with gitu. Karena itu yang akan bring you far. Kalau aku bisa bilang, semua karir yang aku punya, kebanyakan itu tuh karena I was working with the right people before and then they endorse me for another opportunity. Atau orang-orang yang aku pernah kerja bareng di project aku, mereka suka interact sama aku, makanya aku di-introduce ke opportunity yang lain gitu. Jadi ya, having a good relationship with people dan juga jadi orang yang baik, jangan cari drama, jangan jadi toxic di perusahaan, itu pasti penting. Dan juga kadang ambil unpopular choice of works itu juga bisa ngebantuin kita step up your career gitu ya. Jadi kalau aku sendiri mungkin turning point aku adalah waktu aku ambil beasiswa S2 ke Korea. Walaupun nggak bisa bahasa Korea belum bisa hit sekarang gitu. Dan habis itu aku kerja di government, ambil program magang di Jakarta Smart City gitu. Karena itu nggak dibayar. Dan dari sana aku langsung dapat jam of portfolio, ketemu sama orang-orang yang penting gitu. Dan itu yang membantu aku ngebangun karir. Yang semua orang kalau aku ceritain mereka ngerti apa yang aku kerjain di zaman itu. Nah jadi kadang orang-orang tanya kayak ngapain lo bekerja tanpa dibayar gitu. Tapi ya if you know what you are doing it for gitu, dan you do it very well, nanti ya hasilnya juga akan bicara kok gitu. Jadi ya menurut aku always have an open minded, nggak usah pikirin tentang ekspektasi orang kepada kita gitu. And you do what best for you aja gitu. Bahkan ya kalau sekarang aku udah punya anak, ya aku udah punya kriteria kerjaan yang aku mau ambil. Satu, work-life balance-nya masih ada. Dua, work from home gitu kan. Jadi dari sana aku udah tahu itu yang aku mau gitu. Mungkin kalau dulu kriteria aku beda lagi nih. Oh, lulusannya harus berimpact, lulusannya harus dampak sosial kepada manusia gitu. Cuma waktu udah punya anak kan prioritasnya berbeda lagi. Nah, semua orang akan grow with that sih, karena kita punya fase of life yang berbeda-beda gitu. Oke. Kalau Farel berarti being persistent, sebenarnya Ellen juga persistent juga ya, konsisten in fokus ke apa yang mau di achieve, apa yang dimaui ya, dan kemudian ya fokus building portfolio and then I think positive impression ya, yang which is penting juga ya. Kayak gitu. Dan kalau Farel tadi sempat mention untuk ya tetap harus confident dan sebenarnya memperkaya diri sendiri ya, untuk nggak walaupun misalnya mungkin masih 17 tahun sudah akan kelihatan lebih dewasa atau lebih capable. Boleh tumbuhin kumis mungkin lebih tua gitu kayak gitu. Nah, kalau kamu gimana sejauh ini, apalagi dari yang tadinya engineering masuk ke HR nih? Kalau aku lebih coba, karena masih 17 ya. Kamu lebih muda dari 17. Oh, dari 6. Kita cek di sistem. Aku lebih coba banyak opportunity yang ada sih. Kayak kemarin waktu training itu juga sebenarnya awalnya
hanya orang-orang yang ditunjuk aja di timku yang diajak buat ikut. Tapi aku coba minta buat ikut dan wah ternyata dapat kelompok nih. Itu juga salah satu opportunity yang bikin aku juga bisa berkembang. Kasih kesempatan, dapat kesempatan, kamu coba. Sebenarnya agak-agak mirip sama Farel juga ya. Misalnya you have the opportunity, you take the opportunity. Alan juga tadi sebenarnya ya the craziest thing that you do adalah taking the opportunity even though it is unpaid ya. Maksudnya kayak tapi you gain a lot of experiences, you gain a lot of exposure, terutama dealing with government personnel tuh nggak gampang juga sih sebenarnya. Kayak Dan gitu. learning curve-nya memang tinggi ya. Di sana aku banyak berubah sih. Dari yang sebenarnya kerja di tech startup kan kita hasil kayak sikut sana sikut sini gitu kan ya. Tapi di government it doesn't work gitu. Kita harus kayak oh ya, if the credit to people that matters. Bahkan orang nggak tahu gue kerja juga nggak apa-apa gitu. Jadi ya kayak itu mungkin yang membantu aku di Sinarmas kali. Jadi kayak ya gue nggak tahu peduli orang mau politik mau drama siapa yang akan jadi bintangnya, yang penting You deliver your part gitu. ya. Ya bahkan bukan akunya yang harus jadi bintangnya, business unit yang harus jadi bintangnya, orang yang kerja bareng kita nih yang harus dapat exposure gitu. Oke, menarik nih karena kayaknya buat beberapa teman-teman yang masih lebih muda dari 17 tahun pasti kayak yang curious atau misalnya ada kekhawatiran juga yang kadang kayak yang what should I do atau what should I pay attention, gimana untuk stepping up to the next challenge, kan sesuatu yang mereka belum tahu nih. Biasanya kan habis kuliah, you'll never know what you're going to face. Bahkan mungkin at your level pun as a leader or even as a middleman, kamu juga as a team member kan juga punya dinamika masing-masing nih. Kayak yang mungkin ya kalau misalnya udah tahu yang dimau, jangan terlalu terpusat sama kekhawatiran yang nggak penting kali ya. Yang penting kita tahu sendiri yang kita mau ya. Oke, nah ini kita kalau ngobrol kayak gini tuh nggak berasa. Udah mau sejam. Seru, awalnya mungkin tadi mereka masih agak tegang sedikit, terus udah ada ketawa-ketawa, masih ngeklaim 17 tahun, tapi kayaknya itu hanya bercandaan aja. Tapi kalau misalnya status, silahkan dieksplor aja ya teman-teman, apakah memang masih single ini berdua. Kalau misalnya memenuhi kriteria, silahkan dieksplor lebih lanjut. Nah, to conclude the session nih, karena kan kita bicara tentang cerita kalian tadi. Di kerjaan kalian, punya tantangan macam-macam, kalian dipertemukan juga kayak dipaksa. Kemudian dengan tuntutan kerjaan kalian, ketika kalian building your career sampai sekarang, there are a lot of dynamics. Terus kalian juga kasih ya beberapa simple tips and tricks lah buat teman-teman. Mungkin kita mulai dari yang paling cantik dulu. Apa satu atau dua hal yang perlu teman-teman perhatikan when building the career dimanapun itu? Kebetulan kan aku juga executive coach ya, the sites. Jadi kadang aku sering lihat nih orang-orang selalu khawatir karena karirnya itu mereka udah mikir jauh banget sebelum maju satu langkah dulu. Overthink ya, Overthinking, sehingga mau maju tuh udah nggak berani gitu ya, mikir udah kayak wah langsung shoot to the moon gitu kan ya. Cuma kalau misalnya dari aku sendiri, the way I build my career tuh always one step better dibanding kayak kita mau 100 step better. Sebenarnya waktu kita plan 100 step better, kadang kita udah kayak terintimidasi sendiri sama mimpi kita sehingga akhirnya paralyzed dan nggak jalan gitu. Jadi kayak ya udah setiap hari lebih baik aja, lebih baik satu step, nggak usah mikir sampai step yang belum diambil karena jadi energi kita habis untuk memikirkan yang belum kejadian. Betul, atau fokus sama kekhawatiran. Ada problem di depan mata yang harusnya lu solve. Kalau lu solve itu nanti pintu-pintu lain akan terbuka gitu. Jadi ya udah, atau apapun masalahnya, justru aku tipe yang kayak nggak pernah stres karena kerjaan gitu kan. Ya lebih karena itu, ya ada masalah diselesaikan gitu. Karena sebenarnya menurut aku yang bikin orang burnout itu pikiran, bukan masalah mah tinggal dikerjain gitu. Jadi tinggal dihadapin ya, kayak tadi kan kalau Farel bilangnya ada batu, ada masalah ya harus dihadapin, harus kerjain. Daripada mikir ada batu, bukan yang geser batunya gitu kan ya. Jadi ya kayak kadang itu yang sering terjadi di generasi yang masih lebih muda ya, yang aku lihat gitu. Ya jadi mungkin itu sih,
just do it and then move one step ahead. Jadi nggak harus kayak shoot to the moon gitu. Yeah, step by step lah ya. Jangan New Kids on the Block 90-an. Iya, jangan ngelihat orang di sosial media udah punya 1 miliar sebelum umur 25 tahun gitu. Iya, sekarang tuh noise kayak begitu tuh yang kadang-kadang suka bikin orang. Journey kok. Aku mulai karir aku gaji 2 juta sebulan gitu. Sekarang ada di posisi kayak gini, siapa yang ngebayangin gitu kan. Kalau aku dari umur segitu aku udah pikir mau punya gaji ratusan juta, kayaknya aku nggak akan bisa maju karena udah kayak pusing duluan. Jadi itu whatever your dream of ya maju aja selangkah-selangkah gitu. Dan kalau misalnya apa ya, jangan kejar passion. Jadi ada orang bilang kayak oh ya harus kerja cari passion gitu kan. Justru buat aku be passionate in whatever you do gitu. Karena nanti lo akan jadi suka sama apa yang lo kerjain. Dan kadang tuh we take ourselves too personally gitu. Kalau gue nggak pernah take myself seriously. Mau orang ngomongin gue kenapa lah, mau orang pikiran gue kenapa, gue nggak terlalu peduli. Karena apa sih gue gitu, gue gak pernah mikirin kayak gitu. Padahal ya buat gue, orang tuh kayak mungkin anggap gue kayak butiran debu aja. Atau kayak sekarang gak mikirin gue sepemikiran lu mikirin orang itu mikirin lu. Jadi kayak ya udah, just do your things, gak usah terlalu overthinking kalau buat yang masih muda sih. Fokus, persistent, konsisten, terus hadapin, jangan overthinking. Lebih dari 2 tuh. Farel mau nambahin nggak? Karena Ellen udah banyak, jadi saya dikit aja. Pokoknya saya motonya adalah be persistent, harus selalu berkembang, be consistent, ngegas terus ya. Dan yang terakhir adalah be happy. Karena sebenarnya kita harus tanya ke diri kita sendiri. Sebenarnya tujuan hidup apa? Tujuan hidup untuk bahagia, ibaratnya gitu ya. Kita makan makanan favorit kita untuk bahagia. Kalau mau ngomong untuk kenyang jangan, saya udah gendut gitu kan ibaratnya ya. Tapi jadi sama aja kayak pekerjaan. Kayak kalau misalnya kita melakukan apa yang kita suka, kita ada sukacita dalam pekerjaan kita. Apapun yang terjadi, this is my passion. Ini yang gua suka. Terserah apa mau kata orang lain, mau ada batu, mau ada truk, mau ada apa. I like this, what I'm doing. Gitu sih. Okay. Sukacita. Nanti bentar lagi dia ini kasih kesaksian. Viv, ini kamu kan soalnya Afif ini profilnya agak beda sendiri di antara kita. Nah, ini kayak agak paling diem di antara kita. Apa Viv yang mau di-share ke teman-teman? Aku suka apa yang kata Mas Farel tadi, nyemplung aja. Nyemplung aja? Iya. Tapi jangan sampai kelelep ya, iya, jangan tenggelam ya. Kita rasain aja dulu. Oh gitu. Apa yang ada, terus nanti kalau ada opportunity baru kita boleh coba yang lain. Oke, sip kalau gitu. So, teman-teman, seperti saya bilang, nggak berasa ngobrol tektokan kayak begini tuh sejam kayaknya mungkin nggak cukup ya. Tapi thank you banget Ellen, Farel, sama Afif udah mau meluangkan waktu di tengah kesibukannya. Semoga dari sesi kali ini teman-teman bisa ngeliat, walaupun mereka sebenarnya karakternya beda-beda, posisinya pun secara senioritas di organisasi beda, tapi mereka bisa align nih, bisa satu frekuensi. Bukan hal yang mudah sebenarnya. Ellen pun bilang bahwa ya nggak mudah, Farel juga bilang nggak mudah, Afif juga bilang tadinya antara mau nggak mau, tapi akhirnya termotivasi juga, kebawa juga nih sama Farel sama Ellen. Jadi mudah-mudahan ini bisa kasih inspirasi buat teman-teman bahwa oke, find the right people untuk kemudian leverage yourself further nih dengan tetap persisten, konsisten dan fokus kayak gitu. So kita berada di penghujung acara. Sekali lagi thank you sudah menyaksikan People Story. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di episode People Story yang lainnya. Thank you semuanya. See you. Bye-bye.